di hari pelatihan kita. Dan biasanya kalau sudah mendekati di akhir-akhir pelatihan itu semangat peserta itu semakin meningkat, lebih meningkat daripada biasanya. Kenapa? Siap. Oke. Tapi ya di sesi kali ini ya kita akan membahas satu lagi ya materi ya terkait dengan bahaya uang prestasi dan terlilit utang. Tadi di sesi sebelumnya, sesi Pak Jul ya, teman-teman tadi sudah banyak ya berdiskusi, belajar terkait beberapa pilihan metode pembiayaan. Apa saja tadi yang sudah didiskusikan? Dari mana saja kita bisa membiayai usaha kita tadi ya? Dari meminjam dan sebagainya. Nah, baik. Nah, terkait dengan pinjaman, bagaimana caranya terhadap bahaya uang prestasi dan terlilit utang? Saya akan bacakan dulu tujuan sesinya. Jadi sesi belajar kita kali ini. Yang pertama adalah memahami bahaya uang prestasi yang terkait dengan pembayaran utang dan terlilit utang. Ini masih pada kotak-kotak uang prestasi apa? Ada yang tahu nggak? Tidak memenuhi janji. Oke. Ketidakmampuan menepati Janji. kalau dalam hal dengan utang berarti tidak mampu membayar. Yang kedua, mengidentifikasi. Jadi kita akan melihat faktor-faktor penyebab terlilit hutang dan perilaku yang berisiko. Ya. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi atau kita akan sama-sama memetakan ya cara menghindari terlilit hutang yang serius dan bagaimana jalan keluarnya. Oke, di sesi ini kita akan mulai dulu dengan pemutaran video ya, pemutaran video di mana kita akan datangkan langsung aktornya dan artisnya ya. Kita langsung nonton ini di bioskop gitu ya. Kita beri sambutan dulu, tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita yang menjadi aktor dan artis kali ini. Kak Betty silakan. Sebelumnya, mohon teman-teman perhatikan dengan baik ya. Perhatikan dengan baik bagaimana proses dari permainan tersebut. Ya, silakan. Bukan sebenarnya. Assalamualaikum Kak. Apakah hari ini Betul, kamu tidak akan meminjam lagi kan? benar, tapi kali ini beda. Aku bilang kembali PR. Apa saya bisa pinjam uang ke aku? Masyarakat kenal sama orang kerja di sana. Apa? Tidak mungkin. Aku tidak suka meminjam uang. Apa? Tidak mungkin. Aku tidak suka pinjam uang jika tidak mampu melunasinya. Dan kamu harus melakukannya yang sama. Jangan marah Kak, kalau kamu tidak mau meminjamkan uang, aku bisa pergi ke pinjaman informal dan nyaris tidak punya persyaratan apapun. Kelihatannya sangat mudah untuk memberikan pinjaman. Kamu sudah punya pinjam bank kerja sebelumnya. Iya, tapi coba mendapat pinjaman dari yang lain. Jika mereka tidak mau memberikan pinjaman, aku akan mencoba ke bank online. Aku dengar kita bisa mendapatkan pinjaman dalam waktu beberapa menit. Atau mungkin teman baik saya Eka mau mengajukan pinjaman ke saya lagi. Oh, kamu juga punya utang sama Eka. Aku mengerti mengapa Eka sekarang tidak mau menyapaku ketika kami bertemu. Buria, buka pintunya. Kasihan ini.
Kenapa dia? Ini tidak masakan. Aku akan membantu. Tolong jangan. Oh Ria, tidak bisa hidup seperti ini. Kamu luar biasa. Oke, sekarang terima kasih ya kepada teman-teman Kak Nur, Kak Putri ya, dan juga Bung Wadi. Yang menyertai sekali lagi dong. Oke. Nah, sekarang kita coba sama-sama lihat kembali tadi ya, atau kita lihat kembali apa tadi yang terjadi dengan kedua tokoh tadi. Tadi Kak Dedi memerankan sebagai Ria, kemudian Kak Nur sebagai Ivon. Jadi Ria ini adalah adiknya Ivon. Kemudian ada satu lagi di situ. Apa yang terjadi dengan Ria dan Kak Ivon tadi? Menurut teman-teman, apa yang tadi terjadi? Dialog apa tadi? Banyak hidup. Apa yang mereka diskusikan? Apa yang mereka dialogkan? Masalah utang. Kalian mau pinjam uang ke siapa? Ke Kak Ivon? Kalian mau pinjam uang ke Kak Ivon? Coba lihat skenario tadi. Karya saat ini kondisinya sudah punya banyak utang. Tapi Karya masih mau pinjam utang. Ya. Dan tadi apa yang ada dalam pemikiran Karya terkait dengan meminjam uang? Tidak, menurut Bapak? Tidak berani keluar rumah. Tidak berani keluar rumah ketika ada. Tapi Pak Wadi tadi bagus juga ya. Kalau tadi kita dengarkan ya apa yang didiskusikan, dibicarakan oleh Karya dan juga Kak Ivon. Tadi Karya sudah menyampaikan dia punya beberapa pinjaman, betul kan? Yang pertama kemana tadi? Kak Ivon. Dia pinjam kemana aja tadi? Mau ngajak kemana dulu? Ke bank. Pertama adalah dia mau ngajak ke bank. Sebelum minjam ke bank lagi ngajak Kak Ivon, tadi sebenarnya Karya udah punya utang kemana aja? Eka juga ya. Eka ini siapa? Temannya Ivon. Kemudian selain itu, ketika di bank tadi Kak Ivon nggak mau nganter, Karya mau kemana? Ke pinjaman informal. Kalau kita dengarkan tadi dari pembicaraan mereka, kenapa kok bisa terjadi berkali-kali mau tadi
Tadi Kak Ria mau pinjam uang untuk apa? Untuk bayar utang. Untuk bayar. Berarti kondisi tadi terjadi pada Kak Ria ada namanya apa? Terlilit. Pertanyaannya sekarang adalah apa itu terlilit? Ada yang tahu apakah itu terlilit? Suasana yang mendesak. Ada yang mau nambahin? Ya, oke. Dari lubang untuk lubang. Jadi, kakak mau pinjam uang lagi untuk bayar utang lagi. Oke, yang lain terlilit hutang. Apa itu? Banyaknya sumber utang. Banyaknya sumber hutang. Oke, kalau banyak hutang, terlilit hutang itu menambah masalah. Itu resikonya berarti ya. Salah satu resiko. Kalau terlilit hutang sendiri itu apa? Sebuah kondisi di mana seperti contohnya Ria tadi, dalam kondisi ketidakmampuan untuk melunasi atau membayar baik itu kepada pinjaman atau yang memberi, bisa kepada siapa saja. Bank. Tadi udah belajar kan? Kita utang dari mana saja tadi? Dari bank. Formal itu bank. Ya. Atau bisa juga dari lembaga pembiayaan yang lain. Kalau kasusnya yang ada pada Ria tadi, dia udah punya utang ke BK, kemudian dia mau lagi ke bank, bahkan tadi punya pemikiran udah bagi saya untuk meminjam uang ke lembaga informal. Contohnya apa tadi? Yang lembaga informal tadi disebutkan seperti rentenir masuk enggak? Informal enggak rentenir itu pribadinya? Informal atau semi formal? Dari permainan drama tadi, dia sampaikan bahwa dia akan mudah pinjam ke lembaga informal dan lain. Oke. Biar tidak bias, atau tidak ngawang-ngawang, biar clear ya. Terlilit hutang adalah suatu saat di mana seseorang tidak mungkin mengatasi atau membayar hutangnya. Termasuk juga membayar pinjaman dan juga menagih. Apakah pernah mungkin mendengar atau melihat ya, seseorang di sekitar kita yang pernah terlilit hutang? Sering. Jangan. Bisa bercerita mungkin? Saya akan dulu waktu saya berjalan. Ini berjalan kurang 9 tahun. Jadi 9 tahun ini saya dijual 200 juta. Akibat kelalaian itu yang pertama, akibat kerugian itu yang pertama saya kelalaian. Oke, saya terus dulu. Berarti Bapak sudah penyebabnya karena pertama adalah Kelalaian. kelalaian itu kan cepat. Yang kedua nggak ada administrasi. Nggak ada? Administrasi. Oke, nggak ada administrasi ya. Ya. Habis itu saya berutang sama Ekoki sama orang B. Bapak waktu itu pinjamnya ke? BBM sama Ekoki. Jadi ada dua sumber ya Pak ya? Kalau boleh cerita Pak, kenapa waktu itu pinjamnya ada ke bank, ada juga ke Ekoki? Apa karena nggak cukup modalnya? Pertama kita memang ada modal sendiri, nggak banyak sedikit. Jadi mungkin kita punya nafsu, kita bisa harus besar kaya, harus apa barang ya. Jadi kita ada pulang pemegang sama bank. Jadi kalau tadi dikatakan Bapak punya keinginan
Tahun berapa tuh Pak? Habis lima sampai 9 tahun. Selain tadi Pak, penyebab lain yang Bapak rasakan? Itulah yang kelalaian. Yang kedua, Yang lain ada? Terima kasih. cara membangkitnya lagi. Cara membangkitkan lagi. Dan utang waktu itu selesai. Utangnya selesai. Selesai sebelum. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak. Kita tempel dulu ya. Bang Irfan, Kang Irfan, boleh bantu lipat kosong? Jadi menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Burhan, ya. Memang ada beberapa penyebab ya sehingga seseorang itu terlilit hutang. Kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Burhan, yang pertama adalah karena Layar. kita akan tempel sambil nanti kita mungkin teman-teman bisa melihat yang lain penyebab-penyebab yang lain ya dari sama-sama kita. Pertama tadi kelalaian Pak ya? Ya. Setuju ya, kelalaian sebagai salah satu penyebab dari hutang. Yang kedua tidak ada administrasi tadi Pak ya? Oke, kemudian kalau tadi Bapak menyampaikan nafsu hargaya, punya keinginan hargaya, ya? Keinginan tadi ya, keinginan. Jadi semua orang pasti ingin ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba sama-sama petakan atau diskusikan apa saja penyebab dari kesulitan. Sekarang kita akan bagi menjadi apa? Ya, bisa diskusikan nanti satu-satu. Bentar ya, tunggu instruksinya ya. Tunggu. Nah, silakan teman-teman tuliskan ya apa saja penyebab dari terlilit hutang. Kenapa seseorang bisa mengalami terlilit hutang? Penyebabnya apa saja? Kalau tadi disampaikan contoh dari Pak Burhan pernah mengalami ya. Pak Burhan pernah mengalami apa ya? Tahun berapa waktu itu Pak? 2015 bahwa beliau terlilit hutang karena beberapa sebab. Salah satunya adalah kelalaian beliau, kelalaian ya.
kemudian tidak ada administrasi. Waktu itu Bapak tidak ada pencatatan dan sebagainya, mungkin pengelolaan uang masuk uang keluar Pak. Terus punya keinginan sifatnya ya, kemudian pinjam ke beberapa sumber ya Pak ya. Selain dari penyebab ini, apalagi yang bisa menjadi penyebab seseorang itu bisa terlilit utang? Karena kan bisa ditulis, tapi ditempel di situ. Apa saja kira-kira? Apa yang banyak utang? Ya. Yang nempel ya? Ya, silakan Pak. Oke, kasih kami jam. Kita lihat ya. Kelasnya apa lagi? Nyampe atramin. Ini kurang. Iya. Silakan dijelaskan belakangnya. Ayo Bapak tulis belum? Udah. Bapak udah. Udah. Jadi kalau yang baru-baru kan masih Sudah Pak. Sudah sampai? Kita jati biji kali. Sudah semua? Sudah semua? Oke. Kita lihat satu-satu boleh? Boleh. Mari kita lihat ya. Kalau belajar semua Kak, capek kami tulis. Boleh. Dari tadi nggak semua dibaca. Yang pertama adalah mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Berarti lebih sifatnya apa konsumtif ya. Beli barang yang tidak kita butuhkan tapi mungkin karena godaan aja. Godaan siapa? Karena godaan keinginan saja ya misalnya ya. Ya contoh misalnya lebih sering ngeliat di online nih. Shopee apa lagi ada 12 promo ya. Padahal kita nggak butuh. Tapi karena kita tergoda, kayaknya jadi ini contoh aja. Oke, yang kedua adalah beban angsuran lebih besar daripada pendapatan. Oke, ya. Kemudian lebih besar pengeluaran daripada pendapatan sama. Ini berarti satu kelompok ya. Ini satu kelompok. Tidak ada perencanaan yang tepat atau analisis usaha terlebih dahulu. Jadi ketika ada penawaran untuk pinjam uang atau ada peluang untuk pinjam uang tanpa ada perencanaan sehingga uang bisa dibutuhkan. Stres, dan kecemasan hutang dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Ini menjadi salah satu penyebab juga stres. Ya, bisa jadi itu karena Bisa jadi faktor psikologi. ya, karena Oke. Kemudian terlalu banyak utang besar-besar daripada tiang.
ya sehingga dia terlilit hutang. Ya. Kemudian apa nih? Ada uang. Tidak ada uang. Oh, tidak ada uang. Tidak ada uang untuk membayar, ya. Oke. Nafsu, ya. Kadang-kadang disampaikan juga sebenarnya punya keinginan yang menggebu-gebu ya, yang di luar dari kontrol, gitu ya. Kemudian orang besar dari penghasilan ini sama ya. Terlalu berambisi tanpa mengenal diri, jos. Tekanan terlalu tinggi, berkeinginan yang sangat besar, sedangkan kemampuan tidak seimbang, terutama dalam hal pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, sehingga tidak mampu membayar dan bisa terlilit hutang. Oke, ini sama banyak gaya. Banyak gaya, jadi untuk mengikuti style aja. Hutang ya, hutang untuk gaya gitu ya. Kemudian yang punya bapak tadi udah saya baca ya, serakah, sikap serakah. Seperti apa misalnya? Nggak cukup gitu ya. Udah punya mobil, mau pesawat, udah punya pesawat, mau beli sepeda. Udah ada sepeda, mau beli ini. Oke, artinya punya ya tadi nafsu ya, yang di luar dari perhitungan kita, gitu ya. Oke, kemudian karena gaya hidup sama tadi keasikan minjam, keasikan minjam. Lupa membayar. Di mana? Iya kan kita minjam. Kalau minjamnya misalnya gini ya. Sama ini 200 minta 7 juta kan. Tapi nunggu nih biasa. Banyak kredit. Bisa kita kategorikan banyak pinjam di beberapa tempat ya. Oke, dikasih bapak ini dikasihkan. Ya, tadi beberapa tempat ya. Suka main judi online. Bisa menjadi salah satu penyebab. Ya. Contohnya hilang semua. Hilang duitnya atau gimana Mas? Iya, semua hilang. Kata hilang. Dikatanya soal. Oke, baik, terima kasih. Masalah rumah tangga juga menjadi salah satu penyebab terlilit hutang. Ya. Oke, ambisi yang tidak terkendali, bayar besar pengeluaran daripada pemasukan. Ambisi. Sekarang kita kelompokkan dulu. Kita coba sekarang sama-sama kita kelompokkan dulu. Bahwa penyebab terlilit hutang itu ternyata ada dua, dibagi menjadi dua kelompok. Ya. Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa? Ekonomi, nafsu. Sudah menarik diri itu. Jadi dibagi dalam dua kelompok besar. Oke. Yang pertama adalah faktor internal. Ya, jadi faktor internal itu adalah penyebabnya itu dari dalam diri Kita sendiri. kita sendiri. Dan kalau dari dalam diri kita sendiri itu adalah faktor yang masih bisa kita kontrol. Bukan, ya. Kita mulai dulu di sini, nanti baru kita kelompokkan ya. Dulu. Kalau ada faktor internal dari dalam diri kita, ya, atau dari dalam diri si peminjam, berarti satu lagi ada faktor apa? Eksternal. Ada faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor dari luar. Kalau tadi internal dari dalam, berarti faktor eksternal adalah dari luar. Kalau internal tadi masih bisa kita kontrol. Kalau eksternal berarti di luar kontrol kita. Tidak bisa kita. Yuk kita pisahkan. Kita kelompokkan dulu. Mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Halo. Kalau saya halo dijawab hai. Halo. Hai. Hai. Halo.
Ya. Mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Internal. Dari siapa? Diri sendiri. Dari kita sendiri. Bisa kita kontrol? Bisa. Bisa. Kita udah mengikuti pendidikan keuangan. Ya. Ya enggak? Ya. Sekarang keluar dari sini teman-teman bisa membedakan mana kebutuhan dan mana Keinginan. yang berada di sini. Sudah tepat di faktor internal? Ya. Terus beban angsuran lebih besar daripada pendapatan. Berarti ini adalah faktor dari pendapatan. Ya. Pendapatannya kan? Ya. Kalau kita pinjam angsuran, ternyata angsurannya lebih besar daripada pendapatan, itu sebenarnya bisa kita kontrol atau enggak, internal atau eksternal? Eksternal. Yang menentukan kita mau pinjam 5 juta atau 10 juta, itu siapa? Tidak. Teman-teman pernah dengar nggak penjelasan dari pihak lembaga keuangan atau dari teman yang pernah pinjam? Jadi idealnya kalau kita punya kredit, kalau kita punya pinjaman, misal gaji kita 3 juta, idealnya itu adalah 35% sampai 40%. 35% sampai 40% itu yang digunakan bayar kredit. Berapa dihitung coba? Ya. Kalau gaji 3 juta, pendapatan 3 juta, kalau 35% berapa bang? Sekitar 35% dikali 3 juta berapa? Sekitar 1 jutaan ya Bang ya? Berarti kita bisa pinjam atau kita bisa kredit itu maksimal cicilannya itu hanya 1 juta per bulan. Nah, kapan terjadi namanya kondisi kredit hutang? Kenapa? Karena kemampuan kita hanya pendapatannya 3 juta, kita membayar lebih dari 1 juta, lebih dari 35%. 2 juta. Ilmu ini kan yang sangat penting ya teman-teman, nanti bisa jadikan sebagai analisa. Oke. Beban angsuran, jadi kita bisa kontrol nggak pendapatannya itu? Bisa. Berarti dia faktor? Bisa. Oke, nafsu. Kita punya nafsu. Seperti tadi disampaikan sama Anda. Sudah punya HP, ingin beli lagi iPhone. iPhone udah punya seri 15. Pengen yang seri 16, 17. Nafsu. Nafsu itu dari dalam diri kita atau dari luar? Berada di faktor internal. Sudah betul? Terlalu besar ambisi sama dengan nafsu. Stres, kecemasan, ya, kecemasan yang sangat tinggi, mungkin salah satunya bisa mengganggu konsentrasi kita, berpengaruh terhadap kondisi peminjam ketika mencari pendapatan. Bisa dikontrol nggak sebenarnya? Ya, stres dari tekanan dan sebagainya itu masuk di internal atau eksternal? Internal atau eksternal? Pikiran kita bisa menjadikan pikiran kita menjadi lebih tenang. Itu apa? Teman-teman yang bisa mengontrol. Oke. Banyak gaya. Banyak gaya internal. Oke, sekarang kita lihat di sini. Lalai. Kita lalai bahwa kita punya utang, kita padang nggak jatuh tempo. Kita belum siapkan dana untuk bayar pinjaman. Internal atau eksternal? Internal. Nah. Tidak ada administrasi, kita tidak ada pencatatan, tidak ada pengelolaan keuangan, ya. Sehingga tadi tidak ada controlling. Pas tanggal harus bayar kredit, kita nggak bisa bayar. Internal atau eksternal? Internal. Suka main judi online, kasihkan minjam, kita bisa kontrol nggak main judi online? Kita bisa kontrol nggak? Kita minjam. Judi online itu kalau kata teman saya di OJK, dia itu selalu ditempeli dengan pop up pinjol, betul nggak? Ya. Kata teman saya nih Pak ya, saya belum pernah buka. Jadi selalu ditempeli sama pinjol. Bisa nggak kita kontrol? Bisa nggak kita kontrol?
Bisa. Internal atau eksternal? Internal. Oke, kita geser ya. Kasihkan minjem. Nah itu tadi kasihkan minjem. Internal. Masalah rumah tangga. Internal. Ingin cepat kaya. Internal. Pinjam ke beberapa tempat. Internal enggak? Kita bisa kenal. Ya. Ambisi yang tidak terkendali. Internal enggak? Sifat serakah. Maksudnya kalau Semua internal. Sekarang apa contohnya faktor eksternal yang bisa menjadi penyebab? Ya, terus kali ya bang? Musibah ya? Betul. Apa selain musibah? Musibah ya? Tadi bang ya? Ya. Apa lagi selain musibah? Yang eksternal? Covid pak? Iya, Covid. Benar nggak? Oke. Iya. Covid itu termasuk juga faktor eksternal nggak? Ada orang yang menyangka akan terjadi COVID-19. Itu faktor. Musibah ini bisa juga seperti banjir, apa? Di luar dari kontrol kita. Sehingga tidak mampu untuk bayar utang, pendapatan berkurang misalnya ya. Oke. Apalagi faktor eksternal? Meninggal dunia apa? Musibah belum masuk ya? Ada lagi yang lain? Ada beberapa yang bisa saya tambahkan, ya. Selain dari yang sudah disebutkan oleh teman-teman, tapi kita masukkan itu internal atau eksternal. Penurunan pendapatan karena adanya pesaing misalnya. Itu faktor apa? Ada pesaing. Sehingga penurunan pendapatan di dalam bisnis kita misalnya. Kita tidak mau bayar, nah sebelumnya kita penghasilannya bisa dapat 10 juta, bisa jadi berkurang atau berkurang. Jadi 5 juta. Karena bisa masuk bisa kita kontrol dengan mengubah skenario. Kontrol manajemen dari kita ya. Bagaimana kita melakukan manajemen pemasaran. Ya. Kemudian kalau misalnya sebelumnya dia bekerja, ada gaji, tiba-tiba terjadi PHK, tidak mampu misalnya untuk membayar, pengangguran, itu apa? Sama. Karena terjadi dengan tiba-tiba. PHK. Kemudian ada juga beberapa penyebab seseorang itu bisa terlilit hutang. Pernah dengar nggak? Ketika ada yang namanya tujuannya itu adalah untuk bisnis, untuk membiayai, misalnya untuk tanam nilam, atau misalnya atau untuk tanam. Kalau di sini apa sih istilahnya apa misalnya? Wangi. Atau sawit. Tapi ternyata setelah kreditnya itu cair dan dia tidak digunakan untuk usaha, tapi untuk konsumtif. Tadi bisa untuk beli mobil, beli motor, beli handphone, beli TV. Nah, sehingga apa? Kemampuan untuk menghasilkan uang juga. Oke, ada beberapa. Kemudian juga pencurian bisa juga terjadi. Uangnya dicuri ketika disimpan di rumah, tidak ditaruh di tempat yang aman, ya. Kemudian adanya penyakit dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa faktor
internal dan eksternal, seseorang bisa terlilit. Kalau jangan bisa. Ya, oke. Nah, sekarang kita bagi lokasi. Sekarang kita tadi udah dibagi kelompok. Oh, udah kocak-kacir. Empat terus biar nggak 3 aja, apa-apa. biar nggak ngomong lagi. 3 kelompok aja ya. 3 kelompok aja. Ya. Oke, saya aja mulai tentukan hitungannya dari mana ya. Oke, kamu mana? Satu. Satu. Satu, Pak. Nomor 1. 3, Pak. Pak. 2. Baik. 1 di situ, 2 di sini, 3 di sini. Ayo, cepetan. Satu, dua, tiga. Yang tadi angka 1, satu. Yang angka 2. Yang nomor Sudah, kelompok 1 adalah 1, 2, 3. Kita gabung semua. Ini kelompok berapa? Baik. Mohon sebentar dengarkan instruksinya, boleh? Boleh. Teman-teman punya tugas di sini untuk memainkan peran sesuai dengan skenario yang ada di masing-masing studi kasus. Kalau di sini ada kasus nomor 1, skenario 1. Di sini skenario berapa tadi? 2. Dan di sini skenario 1. Itu berapa? 1. Di sini 3. Di sini diskusikan bersama dengan teman-teman dalam kelompoknya. Lalu buatlah sketsa atau drama sekitar 1-2 menit dari kejadian. Buat sketsa, bukan diceritakan, Anda bermain peran. Misalnya yang jadi pengajar siapa? Di sini keluarga atau bukan? Dia menjelaskan kasusnya. Siapa? Iya. Tapi ini keluarganya. Berarti Iya, iya. silakan. Ini kita sketsa dramanya apa yang akan dilakukan kepada kita? Berita. Apa yang akan kalian lakukan? Dengan betul. Bukan buahnya. Anda adalah anggota keluarga dia. Anda mewakilkan situasi dan tekanan mempengaruhi seluruh keluarga.
Buatlah skenario sekarang untuk mendiskusikan situasi ini dan putuskan apa yang perlu dilakukan. Dia terjadi biarkan sedang mempengaruhi pada keluarga. Nah, yang pertama bagaimana keluarga. Yang kedua, biarkan mati. Menyor ya. 5 menit waktunya ya. Kita hanya punya waktu 5 menit. Udah. Kita punya waktu 5 menit. Oke, Bu. Dan kita ini harus duduk sebagai dia, karena dia kan lebih besar. Yang pertama, berarti utang yang berapa? Supaya keluarga dia susi. Terhadap yang kasus lain sudah berapa lama? Apakah sudah ada tindakan? Berapa tahun? Berapa bulan? 7 bulan. Berarti artinya 1 tahun 7 bulan. Dengan per bulan. Siapa yang jadi? Waktu satu menit lagi. Masih 3 menit. Apa praktekan berapanya? Oke. Oh, bakal ada. Tuh, pulang ya, Yo, 2 menit lagi. Cukup nggak waktunya 2 menit lagi? Cukup. Kurang kerja. Apa yang Bapak, silakan.
Karena saling sama juga menempuh. Tunggakan bulan berapa per bulan? Persen. Tadi satu tentang ini bapak tanah batu. Selamat. Totalnya ada 250. Sekarang bagaimana? Berapa investasi tanah atau rumah? Asalnya sudah sih. Ayo. Aset. Aset. Nah, tapi bisa. Ini keluarga akan patungan ada musibah, tapi saudara gereja akan membayar dalam permasalahan ini karena kalau pak keluarga hanya rumah. Oke, Pak. Oke. Perpanjang 5 menit ya. Sana belum siap. Jadi kapan? Tapi nanti prakteknya. Di sini aja. Kamu ada nggak? Tapi tetap saya punya bulan Allah dibuka bulan dia karena dia menggunakan bulan total bukan dia 2 tapi pertanyaan nih dia dengan apa nih? Faedah dua Rupa ya, artinya rumah ada jadi keluarga sepakat untuk PTA Berarti jadi dia. kami saya ayah gimana aja kami umpamakan aja ya akhirnya ya iya oke rumah 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. oke Kelompok sini udah siap ya? Nomor kita udah siap ya? tua nih yang baik kita ini itu kan ini kalau memudah kita tuan adik kita
Pertama muda. Rambut. Jangan dulu. Apa ini jalannya? Usang juga. Kamu semangat aja kali ya? Berani? Hah? Hah? Itu kecil. Apa macam ini dekor yang bulan tadi? Ayo yang belakang ready ya cepetan. Ya, oke udah semua udah ready ya. Ready. Oke, are you ready? Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dari kelompok 2 ingin membahas masalah pinjaman salah satu di Purwakarta. Kantor. Kantor. Nah, saya punya utang. Gimana nih, tolong lah. Asal kerja aku bayarin. Oh, kalau gitu kita diskusikan dulu sama Bang. Bang, mari Bang. Bang? Iya. Bukan kalau juga. Apa nih? Tanya apa nih? Jadi adik kita yang paling bungsu ini. Utang di bank. Berapa kamu tanya? Lagi dia bayar rupanya. Tanya berapa? Ada Bapak jelasin sama Bang. Buat apa kau tanya? Hei, buat apa kau utang sampai 300 juta? Kau uangnya kalau kemana uangnya sampai 300 juta? Baik, kau juga. Coba bro, udah. Kami kalau keluarga ini baik-baik ngomongnya. Berapa kamu? Berutangnya berapa bulan ini? Udah 1 tahun. Aduh. Berapa sih? Ada 1 tahun. Enggak, bunganya itu berapa? Ya, 2. Aduh, 12.600.000 kalau 1 tahun.
karena 1 tahun 15 tunggakan 7 bulan 88 total semua berapa? 200 juta. Oh gitu, buktikan itu. Ini mengatasi utang adik kita ini. Nah, kau ini kami tanya dulu. Kau punya apa nih? Rumah, tanah nih. Karena mungkin semua pula kami yang Iya. Rumah bukan rumah mentuan kemarin, Pak. Ada kan? Iya, rumah mentuan kemarin. Ada dana dikit. Itu pun dana hasil kisah bukan hasil putih. Dalam itu bayar utang berarti saya punya hasil 1 juta. Oke, ini aja. Sisanya 100 juta. kami sepakat dengan keluarga untuk EPA. Untuk tapi besok kok jangan ngutang lagi kok. bagus-bagus. Yang dari kami mungkin kawan-kawan ada yang kasih masukan atau dipersilakan. Kami kesimpulan. Tepuk tangan dulu dong. Kurang semangat. 1, 2, 3. Kita ada sesi khususnya untuk bahas setelah ini. Terima kasih ya. Luar biasa, oke. Jadi banggaan udah sekian kurangnya. Kesempatan nih kayaknya ya. Oke, terima kasih ya, luar biasa. Kita ada kelompok 2. Oke, selanjutnya kita kasih kesempatan yang Oke, kita beri kepada kelompok 1. Silakan. Baru bawa kursi kan? Oke, baik teman-teman. Kita sekarang beri kesempatan dulu kepada kelompok 2 untuk yang main agama sesuai dengan skenario ini. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mengingatkan kepada ibu kuliah yang sedang banyak hutang yang tidak mau membayar. Hari ini kami mau ganti topik, namanya bukan lagi kuliah tapi budiman. Okey, semua dia kuliah bayar anak kecil. Kamu tak tahu? Ubi dah tu hari Baik, Wan. Bukan hari. Bantu mereka. 5 juta apa yang lu nak? Telefon hari mana? Kamu tahu? Gimana dah? You pernah dapat jangan bayi betul. You orangnya cakap harus bayi. Kaki bulan lebih kan? Betul ke bayi? You pujuk tempo di bulan tu kebat. Bengok, anjir trip. Nyo kati bulan lebih kan? Kamang tu bulan tu 2 boleh tengok kan? Padum lu goreng yang bayi. 2 minggu tu kebat. Ayo dah nak. Tahu nak? Jom dah. Juta kan? Jadi yang KTK BPKB 4. Kamu itu kan nyok pujuknya kau. Jadi Tepak. Hanya menambah. Kunci Honda, beli tak kajuk mana? Kajuk mana?
Copek. Rek menduri utang tapi. Anak kita. PKB uji STNK apa? Mohon jino budonda bayi. Ada bang. Ada deh bang. Ada bang. Anak dia macam berapa yang tadi? Banyak. Temput tu mana? Temput, bom 6 tu tukar saya juga tahu. Kalau tangkai, aku cium dia mereka. Bukan. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Bapak juga ya sudah menyampaikan pertanyaan. Oke, nah untuk sekarang yang akan lihat satu lagi ya, ada satu lagi. Oke, ya teman-teman, mohon perhatian sebentar ya. Oke, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kasus untuk kelompok 3, kasusnya Anda adalah karyawan lembaga keuangan makro yang menggunakan uang kerja. Buatlah skenario singkat tentang situasi ria dan putuskan apa yang perlu dilakukan terhadap ria. Kami ini mencoba mengaplikasi dalam skenario. Mungkin ini sebagai lembaga bank dan ini peminjam dan saya mungkin bagian untuk menasihati yang peminjam. Ayo semangat, kita boleh plus dulu dong. Kak Betty jadi dia, kemudian dan saya. Bagian apa? Oke, silakan. Mau datang, langsung ketemu dia. Gimana? Ini ada bukti naik dulu dekat yo mau mari. Pak Dia, Asal nak pen dia. Nyuk ya. Bantu jadi. Sudah. Ayo, boleh bantuin. Coba, kali dulu. Tidak tapi. Apa langsung jadi orang baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana orang rumah? Ini tempo udah masuk. Ya. Pembayaran harus ada.
keluar dari sudah masuk tempo, tanggal hari ini sudah nggak ada batas waktunya lagi. Ini sudah pinjamkan sekitar 1 juta. Langsung kalah ya. Jadi untuk sekarang itu berarti Halo, perhatiin sebentar boleh? Boleh sebentar aja? Oke, sebentar aja mau perhatiin. Oke, silakan. Berapa waktu yang pindah? Kenapa kamu bayar? Kapan mau bayar? Kapan ada duit? Kalau ada duit pasti dibayar loh, Bang. Kalau ada duit belum ada Baga. ini uang. Gopeng kok jadi ini. Bayar dulu. Tapi jangan dulu pinjam lagi ke dia. Ya, boleh. Cepat aja. Ini Bang, duitnya bayarkan sama mereka. Ya. Ambil dulu. Habis kita, terima kasih banyak. Oke, saya pulang dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Oke, baik. Teman-teman, sekarang kita akan coba sedikit sama-sama bahas dari tadi ya, sudah dimainkan ya, teman-teman ya. Yang pertama tadi dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 tadi sudah memainkan peran. Apa tadi? Bisa bercerita sedikit? Ya, saya posisi keluarga adik kami yang utuh yang berhutang kepada bank. Kami pihak keluarga mendiskusikan untuk membantu adik kami supaya tidak berhutang. Yang terjadi tadi kalau di kelompok ini ada pria tadi punya hutang dan meminta juga dibantu oleh keluarga, sehingga itu menjadi salah satu masalah keluarga ya. Karena mungkin bolak-balik ada orang yang lagi datang ke rumah gitu ya. Nah, itu yang terjadi tadi sama pria yang ada di Dan kelompok. membuat keluarga kami malu. Oke, konsekuensinya ada dari keluarganya malu. Kalau di kelompok 2 tadi apa yang terjadi dengan pria? Dia meminjam uang kepada kami, kemudian tidak membayar, sudah sering dihubungi tapi tidak mau merespon, tidak ada tanggapan sehingga tidak terbayarkan sampai sudah lewat tempo. Oke, berarti di yang studi kasus di situ atau permainan tadi adalah pria pinjam uang kepada temannya, sudah coba dihubungi beberapa kali nggak diangkat, akhirnya tadi harus datang ke rumah dengan berbagai cara untuk minta lanjutan ya bang ya. Oke, ya itu yang terjadi di situ. Yang di sini tadi gimana tadi? Pria pinjam uang apa? Lembaga keuangan. Apakah dia juga tidak membayar? Ya. Apa yang terjadi dengan pria dari kasus yang tadi sudah kita lihat di permainan drama? Apa yang terjadi sama dia? Kondisi apa yang terjadi sama dia? Dia mengalami namanya terlilit hutang. Dan ketika seseorang mengalami terlilit hutang, itu akan berhubungan dengan namanya konsekuensi negatif, ya enggak? Salah satunya adalah mempunyai pengaruh negatif. Contoh tadi yang terjadi sama keluarga. Tadi disampaikan bahwa ketika ada salah satu anggota keluarga yang punya hutang, maka tadi ada timbul rasa malu, timbul rasa malu karena bolak-balik, ya, karena bolak-balik ada orang yang nagih hutang, ya, anak ibu, ya, datang ke rumahnya untuk menagih. Bahkan dalam beberapa kasus ketika itu terjadi bolak-balik, kemungkinan nggak dia dicoret dari anggota? Enggak memungkinkan. Cuma kita beri pelajaran lebih tadi. Aset yang masih dimiliki tadi, Kami ambil, jual. aset yang masih dimiliki diambil, dijual untuk membayar. Nah, keluarga masih cukup bagus ya dari yang dilakukan Ya, kami juga sepakat dengan keluarga untuk menuntut yang tidak cukup.
Terima kasih. Tadi salah satunya dilakukan. Tidak sedikit yang punya pemikiran yang sama dengan dilakukan oleh contoh dan keluarga. Karena belum tentu keluarganya juga punya uang. Betul nggak? Kalau kondisi yang terjadi misalnya tadi dipraktekkan oleh kelompok 3 tadi, keluarga mau Tapi kalau sama-sama mau membantu makan ya untuk makan di membayar. rumah aja. Di situ di warung Tapi itu ada nasi kondisi ini lemak. belum tentu terjadi dengan sebagian orang yang Di mereka warung kondisi Portugis yang kalau mau berbeda. makan ya. Sehingga akan terjadi mungkin jadi perpecahan keluarga, jadi nggak rukun misalnya ya sama abangnya sama adiknya, Kalau kayak gitu, ya karena kesini salah bukan satunya dulu, adalah karena langsung ke pendidik. saja bang. Oke, kita lihat kasus yang kedua tadi, yang punya Bang Firdaus, Bang Maulana sama teman-teman sama Pak ini ya Pak Bulan. Tadi pria pinjam uang ke teman. Terjadi ketika pria terlibatkan dengan teman-temannya. Konsekuensi negatif apa yang bisa terjadi sebagai temannya pria kalau dia nggak bayar? Apa yang akan Anda lakukan? Dengan terpaksa menjual aset yang sudah ada untuk membayar hutang mereka kepada mereka. Oke, berarti yang akan dia lakukan adalah menjual aset ya, menjual aset untuk bayar utang. Kalau ternyata utangnya masih belum cukup juga nih Pak untuk bayar utang, apa yang akan teman-teman lakukan sebagai temannya Lia? Sebagai teman memberikan sedikit peluang waktu. Kelonggaran, Bahkan dia berusaha. memberikan kelonggaran waktu dan keringanan. Bahkan ini dalam beberapa kasus, ketika seseorang sudah terlilit hutang, dia sudah pinjam dari satu teman ke teman yang lain, tidak sanggup membayar hutang, maka akan timbul rasa ketidakpercayaan dari teman. Betul nggak? Ya. Saya pinjam saya enggak? A, si B, si C. Karena kalau dipinjam nanti tidak akan itu salah satu konsekuensi negatif. Kalau di sini tadi pengalaman, Kak. Tadi kasusnya apa? Meminjam uang di lembaga keuangan. Ketika seseorang terlilit hutang tidak mampu bayar hutangnya ke lembaga keuangan, apa yang terjadi? Konsekuensinya apa? Ketika kita nggak sanggup bayar hutang di bank, masuk dalam daftar apa? Pelelangan aset bisa terjadi ya. Ketika pakai agunan, ya, ketika punya uang pakai agunan, asetnya akan dilelang. Yang kedua, masuk dalam daftar merah, ya kan? Jadi kalau di Bank Indonesia atau di OJK punya sistem informasi debitur atau BITP. Dia ke depan akan sulit untuk mendapatkan Maksudku kalau pinjaman. memang ada Dan informasi kayak gitu, konsekuensi negatifnya lain adalah aku duluan. barang-barangnya bisa tadi dieksekusi, disita atau di itu adalah gambaran ketika seseorang terlilit. Tadi saya ada dua kondisi yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah udah mau sesi akhir. Apa yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari namanya poligrami? Apa yang bisa kita lakukan? Ada? Apa yang bisa kita lakukan biar kita terhindar dari namanya terlibat? Mau nggak ada terlibat? Oke, pertama. Step 1 udah. Tidak berhutang atau berhutang sesuai kebutuhan. Yang pertama berhutang sesuai kebutuhan. Oke. Kita butuhnya utang hanya 10 juta, tapi karena pihak perbankan mengejar target, kita ditawari 20 juta. Mau nggak? Mau nggak? Mau. Kalau mau nanti akan terjadi yang namanya terlilit sesuai kebutuhan. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Berutang sesuai kebutuhan bukan keinginan. Oke, berutang sesuai kebutuhan. Ya, bukan keinginan. Apa lagi yang bisa kita lakukan agar kita tidak terlilit hutang? Maksimalkan pengeluaran. Maksimalkan pengeluaran atau memperkecil pengeluaran? Ya, meminimalisir pengeluaran. Memperkecil pengeluaran dan memperbesar Meningkatkan pendapatan. memperbesar pendapatan
cerita tentang pembiayaan meningkatkan pendapatan. bentuk 4 kelompok. Kan tadi aku bentuk 4 kelompok pakai skripin gitu. Nah, di situ bukan di situ. Kemudian yang ketiga memperkecil Di situ aku sih cerita, terus aku minta bagikan tuh cerita. kalau kita punya kebutuhan untuk membeli barang, apa yang bisa kita lakukan dulu? Kemarin kita sudah belajar caranya gimana kalau kita ingin beli sesuatu. Jadi pengusaha. Ya, adalah apa perlu nggak kita melakukan? Ya. Salah satu caranya juga kita kumpulkan dulu uang kita dengan cara menabung, baru kita orang yang maju, orang yang belum pernah. Yang pertama, kan udah nih. udah. Nah, Satu lagi, kita ini pembelajaran. kalau ini kan biar tidak berarti belum terjadi. Sekarang kalau sudah terjadi kondisi kita terlilit utang, apa yang kita lakukan? Kalau kita sudah terlilit utang, nggak mau bayar, apa yang akan kita lakukan? Terima kasih. Apa ya? Itu bisa Yang pertama, uang aset. Nah, itu kan ada yang dari part itu kan ada dua nih. Apalagi dan jual aset apa? Kalau sudah terlilit utang kita nggak mampu bayar, Udah. uang prestasi. Untuk meminjam menggunakan uang. Bukan kasus Agusnya. Nanti aku tulis dulu gitu. Bisa nggak kita menemui pihak perbankan? Bisa nggak kita menemui pihak perbankan? Kita minta di jadwal pembayaran. Isi kosnya sama. Jumpai pihak bank untuk dispensasi. Oke, ada lagi? Selanjutnya ada lagi? Cukup dua. Selain kita jual aset, jumpai pihak bank. Ada lagi? Oke, baik teman-teman. Kita sudah sampai di penghujung sesi. Ibu Dewi, ada bola di situ nggak? Oke, yuk semua berdiri boleh. Kita semua berdiri. Pak Manajer langsung bicarakan. Nah, berdiri Berdiri di negara. Berdiri. habis itu baru kita belajar. Ini dijelasin ya? Iya. Oke. Habis itu baru aku setelah selama itu baru sampai rata-rata orang berutang aku bikin investasi lagi. Jadi investasi dia itu Nah yang ini alasan pinjam uang kan ini nih bang. bukan kuman. Maksudnya alasan mereka kita Ada. Udah investasi. baru aku ini ya. Iya. Jadi yang pertama ini sama ini kan. Nah, kira-kira kalau pinjam tadi kan ada dua hal yang pinjam atau bagi satu tuh bagi empat kan tadi kali sudah bagi empat kelompok ini satu yang meminjam coba bagi catatan keuntungannya apa jumlahnya. Nah kelompok yang satu lagi mencari kelemahan empat Nah yang catatan dari saya yang ini yang saya aku ini kalau perusahaan yang pada saat ini nasihat apa yang mau dikasih kayak gitu-gitu wisu itu sih nah tadi kerja tentang apa nasihatnya ini aku nggak bisa
bagaimana tokonya kan nah bahasa aja ini siapa ini dua ini nih aku lupa nih aku lebih nah ini menceritakan tentang apa Nah, paling yang tadi Oh iya, Pak. tadi aku ada yang mendanai itu namanya saya cari. Tadi sempat nggak dibahas. Jadi kalau misalnya mereka mau bangun nyelam, ya opsi itu mau pakai mereka pilih yang mana? oh aku gampangkan itu Kalau cuma ada ya, oke. iya ini kita nih kemampuan kita Yang belum ya, dia buat tuntas pengalaman pertama. aku langsung ini aja Dan yang terakhir ini aja kan yang masalah mereka diskusi kelompok. Nah ini nih. ada Ini. Bagian pada kita. Masih